Mo triu fu vosin hejang kuet jin, nhan noi mot begai tu mot ga jin hang heo. Ngai hom sau ki kobe jen biet ki jang kwan satko. Triu fu sung sova koi kungangat shu kifat. Hien ramot vet potren goi kobe. Jola vet pot gyong het matat kakastan vian trongi ajin, ong jako kwan hiu the hi. Jika cerita ini menarik perhatianmu, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan ceritakan dari kota mana kamu menonton kami. Mari kita lanjutkan. Sore itu terasa panas di Jakarta ketika Hendra Suryadi mengemudikan mobilnya melalui kawasan Taman Ismail Marzuki, pulang dari rapat bisnis. Pengusaha berusia 45 tahun itu dikenal di pasar keuangan karena kejeliannya dalam berbisnis, dan sebagai presiden dari konglomerat perusahaan teknologi terbesar di negara ini, tidak biasa melewati daerah tersebut. Namun hari itu, kemacetan di Jalan Sudirman membuatnya memilih jalan alternatif. Saat menunggu lampu merah, matanya tertarik pada pemandangan yang tidak biasa. Seorang gadis berusia sekitar 12 tahun memainkan biola tua di depan gedung teater. Bukan kehadiran seniman jalanan muda yang menarik perhatiannya. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih mendasar. Melodi yang dimainkannya meskipun tidak sempurna, terdengar aneh namun familiar. Gadis itu memiliki rambut coklat bergelombang yang jatuh di bahunya, dan bahkan dari kejauhan, mata berwarna keemasan gadis itu bersinar dengan cara yang membuat Hendra merasa gelisah tanpa alasan. Dia mengenakan pakaian sederhana tapi bersih, celana jeans yang sudah pudar, dan blus putih dengan bordiran bunga-bunga kecil. Di kakinya, kotak biola terbuka, menerima koin dari pejalan kaki yang bergegas. Didorong oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, Hendra memarkirkan mobilnya di tempat parkir pertama yang dia temukan. Dia mendekati gadis itu perlahan, yang sekarang memainkan versi sederhana dari Bengawan Solo. Jari-jarinya, meskipun belum berpengalaman, menunjukkan bakat alami untuk musik. "Di mana kamu belajar lagu itu?" tanya Hendra. Suaranya mengkhianati emosi yang coba dia tahan. Gadis itu menghentikan melodinya, menatapnya dengan campuran ketidakpercayaan dan keingintahuan. "Ibu Kartini yang mengajariku. Dia memiliki toko alat musik di dekat sini." "Dan siapa namamu?" "Putri," jawabnya, memegang biola dengan lebih erat, seolah itu adalah harta paling berharganya. "Tapi semua orang memanggilku Putri." Saat itulah Hendra memperhatikan, di bagian dalam pergelangan tangan kanan gadis itu, sebagian tertutup oleh lengan bajunya, ada tanda kecil berbentuk bulan sabit, sama persis dengan yang dimiliki anaknya. Maya saat lahir, sama persis dengan yang dia sendiri miliki. Tanda lahir khas keluarga Suryadi. Jantung Hendra berdetak cepat. 12 tahun telah berlalu sejak Maya kecilnya menghilang dari Buayan, di malam yang mengubah selamanya kehidupannya dan mantan istrinya, Hana. Polisi tidak pernah menemukan petunjuk konkret, dan kasus tersebut akhirnya ditutup, meninggalkan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh kesuksesan profesional apapun. Apakah kamu tinggal di sekitar sini, Putri?" Gadis itu ragu sebelum menjawab. "Kurang lebih. Kadang-kadang aku tinggal di rumah Ibu Kartini, kadang-kadang." Suaranya menghilang, meninggalkan kalimat itu tidak lengkap. Pada saat itu, seorang wanita berusia sekitar 60 tahun mendekat dengan tergesa-gesa. "Putri, sudah waktunya kembali ke toko." Selamat sore, Pak," katanya berdiri melindungi di samping gadis itu. "Ibu Kartini, saya kira." Hendra mencoba menjaga suaranya tetap tenang meskipun badai emosi menguasainya. "Saya Hendra Suryadi. Saya sangat ingin berbicara tentang pelajaran musik Putri." Kartini mempelajari pria di depannya dengan mata berpengalaman. Insting protektifnya, yang berkembang selama bertahun-tahun, membantu anak-anak dalam situasi rentan, berada dalam kewaspadaan maksimal. Namun ada sesuatu dalam cara dia melihat Putri yang membuatnya penasaran. "Mengapa tidak datang ke toko saya? Kita bisa berbicara lebih baik di sana," usul Kartini setelah beberapa saat mempertimbangkan. Letaknya di dekat sini, di Jalan Veteran. Saat berjalan menuju toko, Hendra mengamati setiap gerakan Putri. Cara dia berjalan, bagaimana dia menggerakkan tangan saat berbicara dengan Kartini, bahkan senyumnya yang malu-malu, semua tentang dirinya membangkitkan kenangan menyakitkan dan harapan yang tidak berani dia namakan. Toko alat musik kecil itu adalah oasis budaya di tengah kesibukan pusat Jakarta.
Gitar, biola, dan alat musik lainnya menghiasi dinding, menciptakan suasana yang nyaman. Di bagian belakang toko, sebuah piano dinding antik menempati posisi utama. "Bisakah kamu bermain sebentar sementara saya berbicara dengan Pak Suryadi?" pinta Kartini kepada Putri yang mengangguk dan berjalan menuju piano. Not-not pertama yang memenuhi ruangan hampir membuat Hendra kehilangan keseimbangan. Itu adalah melodi yang sama, lagu pengantar tidur yang Hana telah gubah khusus untuk Maya. Bagaimana mungkin gadis itu tahu lagu itu? Itu adalah komposisi asli, tidak pernah dipublikasikan, hadiah pribadi dari seorang ibu untuk putrinya. Pengusaha itu merasakan air mata terbentuk di matanya, sementara kepastian mulai mengkristal di hatinya. Setelah 12 tahun pencarian, dia akhirnya telah menemukan Mayanya. Kartini mengamati dengan seksama reaksi Hendra terhadap musik yang dimainkan Putri. Dalam 30 tahun sebagai pemilik toko alat musik kecil, dia telah belajar membaca orang, dan ada sesuatu dalam ekspresi pria elegan itu yang berbicara tentang rasa sakit yang mendalam dan kuno. "Melodi ini," Hendra mulai, suaranya tercekat. "Di mana Putri mempelajarinya?" Kartini duduk di salah satu kursi tua toko, menunjuk kursi lain untuk Hendra. "Aneh juga Bapak menanyakan itu. Putri masuk ke kehidupan saya sekitar 6 tahun lalu, selalu menyenandungkan lagu ini. Ketika saya bertanya di mana dia mempelajarinya, dia mengatakan bahwa dia hanya mengetahuinya, seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya sejak dulu." Di piano, Putri terus bermain, sekarang menggabungkan melodi dengan lagu-lagu lain yang telah dia pelajari. Jari-jarinya bergerak di atas tuts dengan kealamiahan yang hanya bisa diwarisi secara genetik. Hana, ibunya, adalah pianis terhormat sebelum pindah ke London, hancur karena kehilangan putrinya. Ibu Kartini, sudah berapa lama tepatnya ibu mengenal Putri? Wanita itu memperbaiki kacamatanya yang berwarna-warni termenung. "Seperti yang saya katakan, sekitar 6 tahun yang lalu. Dia muncul di toko ini suatu hari, terpesona dengan biola di etalase. Dia sendirian, dengan pakaian usang, tapi memiliki martabat dalam tatapannya yang menarik perhatian saya. Dia mulai muncul setiap hari, hanya untuk mengamati alat musik melalui kaca. Hendra mendengarkan dengan saksama, jantungnya berdetak lebih cepat dengan setiap detail. Dan sebelum itu, apakah dia pernah berbicara tentang keluarganya, tentang dari mana dia berasal? Yang sedikit saya tahu adalah dia tinggal di panti asuhan Cahaya Kasih sampai usia 6 tahun. Setelah itu, jalanan pusat kota menjadi rumahnya, sampai dia mulai mengunjungi toko saya. Sekarang dia memiliki kamar kecil di belakang toko, tapi terkadang dia masih menghilang selama berhari-hari." Putri menghentikan musiknya dan mendekati mereka, membawa sesuatu di tangannya. Itu adalah liontin perak, jelas antik dan aus. "Ibu Kartini selalu bertanya tentang ini," katanya menunjukkan perhiasan itu. "Ini satu-satunya hal yang saya miliki dari masa lalu saya." Hendra harus menahan diri untuk tidak menunjukkan kekagetannya. Liontin itu warisan keluarga yang diturunkan selama generasi, telah diletakkan di buayan Maya pada malam dia menghilang. Di dalamnya ada tulisan dalam bahasa Spanyol yang neneknya telah ukir. "Untuk bintang kecilku, Maya." "Bolehkah?" tanyanya, mengulurkan tangannya dengan hati-hati. Putri ragu sejenak, tetapi menyerahkan liontin itu. Dengan jari gemetar, Hendra membuka perhiasan itu. Di sanalah tulisan itu, hampir terhapus oleh waktu, tetapi masih dapat dibaca. "Pak Suryadi," Sela Kartini menyadari kegelisahannya. "Saya rasa Bapak memiliki sesuatu yang penting untuk diceritakan kepada kami." Hendra menarik napas dalam-dalam, mencoba mengatur pikirannya. Bagaimana menjelaskan kepada gadis itu bahwa dia mungkin adalah putrinya yang hilang? Bagaimana membahas topik yang begitu sensitif tanpa menakutinya? "Putri," dia mulai, memilih kejujuran. 12 tahun yang lalu putri saya Maya menghilang. Dia baru berusia beberapa bulan. Liontin yang kamu bawa ini adalah miliknya. Ibunya Hana menggubah lagu yang kamu mainkan sebagai lagu pengantar tidur khusus untuknya." Keheningan yang mengikuti sangat memekakkan telinga. Putri menatap liontin itu dengan tatapan, seolah-olah mencoba mengekstrak semua jawaban
Untuk pertanyaan yang tidak pernah dia ketahui cara merumuskannya. Ada satu hal lagi, lanjut Hendra dengan lembut. Tanda di pergelangan tanganmu berbentuk bulan sabit. Itu adalah tanda lahir khas keluarga Suryadi. Saya memiliki yang sama. Begitu juga ayah saya, dan Maya juga memilikinya saat lahir. Kartini menutup mulutnya dengan tangan, mulai memahami besarnya penemuan itu. Putri sementara itu tetap diam, pandangannya beralih antara Liontin dan Hendra. Kenapa? Akhirnya dia berbicara. Suaranya hanya bisikan. Kenapa kamu memberitahuku ini sekarang? Karena saya percaya bahwa kamu adalah Maya, putri saya, jawab Hendra. Suaranya syarat dengan emosi. Dan jika itu benar, saya ingin kamu tahu bahwa tidak pernah sedetik pun selama 12 tahun ini, kami berhenti mencarimu. Pada saat itu, seolah-olah alam semesta ingin mengkonfirmasi koneksi itu, ponsel Hendra berbunyi. Di layar nama Hana berkedip, mantan istrinya yang tetap tinggal di London, mendedikasikan dirinya untuk musik dan membawa rasa sakitnya sendiri. Takdir telah memilih saat itu untuk mulai menghubungkan kembali benang-benang yang terlepas dari sebuah keluarga yang terpisah oleh waktu dan jarak. Namun, tidak ada yang di sana yang bisa membayangkan tantangan dan revelasi yang menunggu mereka dalam beberapa hari ke depan. Kantor pengacara di lantai 20 sebuah gedung bisnis di Jalan Sudirman dipenuhi aktivitas pada pagi itu. Lisa Suryadi mengamati kota. Melalui jendela panorama, refleksinya di kaca menampilkan seorang wanita elegan berusia 42 tahun, rambut tertata rapi dan ekspresi yang selalu terkendali. Sebagai direktur hukum perusahaan Suryadi, dia telah membangun reputasi dingin dan efisien. Telepon di mejanya berdering menginterupsi pikirannya. Itu adalah asistennya Reza. Bu Lisa, Pak Andi Pratama sudah di sini untuk rapat. Beberapa detik kemudian, Andi masuk ke ruangan. Direktur keuangan grup selama 15 tahun, dia membawa map kulit hitam dan ekspresi khawatir yang tidak cocok dengan perilaku terkendali yang biasa dia tunjukkan. Apakah kamu melihat beritanya? Tanyanya, tanpa basa-basi, menutup pintu di belakangnya. Tentang, Lisa mempertahankan nada kasualnya, menuangkan secangkir kopi untuk dirinya sendiri. Hendra membatalkan semua rapat minggu ini. Ada desas-desus di kantor bahwa dia menemukan seorang gadis jalanan yang mungkin, Andi ragu menurunkan suaranya, yang mungkin adalah Maya. Cangkir itu sedikit bergetar di tangan Lisa, satu-satunya tanda kekacauan internalnya. Tidak mungkin, kita memastikan bahwa tampaknya gadis itu telah berada di jalanan sejak melarikan diri dari panti asuhan Cahaya Kasih. Dia bermain piano, Lisa, dan memiliki tanda lahir. Lisa meletakkan cangkir di atas meja dengan gerakan tepat. Panti asuhan seharusnya memastikan adopsi internasional seperti yang kita rencanakan. Sekarang kita memiliki seorang remaja yang berkeliaran dengan Liontin itu, memainkan musik yang Hana gubah. Kita perlu bertindak cepat, sela Andi. Jika Hendra menemukan kebenaran tentang keterlibatan sepupunya sendiri dalam hilangnya putrinya, dia tidak akan menemukannya, potong Lisa. Tidak setelah sekian lama. Dokumen-dokumen telah dihancurkan, orang-orang yang tepat telah dibayar untuk tutup mulut. Selain itu, siapa yang akan percaya bahwa saya, yang tumbuh seperti saudara perempuan untuk Hendra, mampu? Suara di koridor membuatnya berhenti tiba-tiba. Setelah beberapa detik keheningan yang tegang, dia melanjutkan lebih pelan. Kita perlu menemukan Anissa. Dia adalah sekretarismu pada saat itu. Dia mengetahui detail yang perlu kita jaga tetap terkubur. Anissa menghilang selama bertahun-tahun, kamu tahu itu. Berganti nama, kota, tapi dia tetap menerima pembayaran bulanan. Tambah Lisa, melalui akun di Kepulauan Cayman yang kamu kelola. Di sisi lain kota, di toko alat musik Ibu Kartini, Putri memainkan piano dengan tangan kosong, tenggelam dalam pikirannya. Seluruh hidupnya, dia telah merasakan kekosongan yang tidak dapat dijelaskan, yang hanya terisi sebagian oleh musik. Sekarang, kata-kata Hendra Suryadi bergema dalam pikirannya, bersama dengan fragmen ingatan yang tidak pernah masuk akal. Kartini mendekatinya dengan diam-diam, mengamati anak asuhnya. Apa yang kamu pikirkan, sayang?
Ibu Kartini, apakah ibu ingat wanita berpakaian abu-abu yang kadang-kadang mengamatiku di panti asuhan? Yang tidak pernah berbicara denganku, hanya mengamatiku dari jauh. Pedagang itu mengerutkan keningnya. Kamu tidak pernah menceritakan itu padaku sebelumnya, Putri. Itu karena setelah Pak Suryadi muncul, saya mulai mengingat hal-hal. Wanita ini selalu menggunakan parfum yang kuat, melati, dan dia memiliki bros emas berbentuk kupu-kupu. Di apartemen penthouse-nya di Menteng, Hendra memegang telepon, mendengarkan napas terputus-putus Hana di ujung lain sambungan. Dia baru saja menceritakan tentang pertemuannya dengan Putri. Dia memainkan musikmu, Hana, lagu pengantar tidur yang kamu gubah untuk Maya. Bagaimana itu mungkin jika bukan dia? Saya kembali ke Jakarta, suara Hana terdengar mantap. Saya akan naik penerbangan pertama yang tersedia. Hendra, apakah kamu yakin tanda lahir liontin musiknya terlalu banyak kebetulan? Selain itu ada sesuatu di matanya, Hana, warna keemasan yang sama, persis seperti milikmu. Di panti asuhan Cahaya Kasih, Suster Citra mengatur arsip lama ketika dia menemukan foto yang jatuh di belakang lemari. Di dalamnya, seorang gadis kecil tersenyum di samping seorang biarawati yang lebih muda, Suster Tari, yang telah menghilang secara misterius bertahun-tahun yang lalu, segera setelah mulai mengajukan pertanyaan tentang adopsi beberapa anak. Biarawati itu memasukkan foto itu ke dalam saku jubahnya, merasa bahwa penemuan itu mungkin lebih penting daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Terutama sekarang, ketika orang-orang asing telah mulai mengajukan pertanyaan tentang seorang mantan penghuni bernama Putri. Hana Wijaya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pagi yang mendung di Jakarta. Setelah 12 tahun di London, di mana dia telah mengasingkan diri dalam musiknya dan dalam pelajaran yang dia ajarkan di Konservatori Royal, dia akhirnya kembali. Rambut coklat dengan uban dini dan tatapan melankolis mengungkapkan tanda-tanda yang telah ditinggalkan oleh waktu dan kerinduan. Di ruang kedatangan, Hendra menunggunya. Meskipun bercerai, mereka mempertahankan hubungan yang penuh hormat, dipersatukan oleh rasa sakit bersama dan pencarian tanpa henti untuk Maya. Pertemuan itu sunyi, ditandai hanya dengan pelukan terkendali yang membawa beban tahun-tahun harapan yang frustasi. "Bagaimana dia?" tanya Hana saat mereka menuju mobil. "Dia memiliki matamu," jawab Hendra dengan senyum lembut. "Dan bakatmu untuk musik, kamu harus melihat bagaimana jari-jarinya menari di atas tuts piano, bahkan tanpa pelatihan formal." Dalam perjalanan ke pusat kota, Hana membuka tasnya dan mengeluarkan partitur yang menguning. "Saya membawa versi asli dari lagu pengantar tidur, yang saya gubah saat hamil." "Senandung Maya," gumam Hendra, mengenali tulisan tangan halus Hana dalam not-not musik. "Tidak, Hendra. Nama aslinya adalah Nina Bobo untuk Maya. Saya mengubahnya ke bahasa Spanyol setelahnya, sebagai penghormatan kepada keluargamu. Hanya 3 orang yang tahu hal ini. Kamu, saya, dan..." "Lisa," Hendra melengkapi, mengerutkan alisnya. "Dia bersama. Kita di rumah sakit ketika kamu menunjukkan partitur untuk pertama kalinya." Di toko Ibu Kartini, Putri sedang mengatur partitur ketika seorang pelanggan elegan masuk. Dia adalah seorang wanita sekitar 40 tahun. Rambut hitam diikat dalam sanggul ketat, mengenakan setelan abu-abu dan bros kupu-kupu emas yang tak terlupakan. "Bisa saya bantu?" tanya Putri, merasakan getaran aneh saat mencium aroma melati yang berasal dari wanita itu. Lisa Suryadi mempelajari gadis itu dengan pandangan yang diperhitungkan. "Saya mencari senar biola. Saya dengar toko ini khusus dalam alat musik klasik." Ibu Kartini, yang mengamati adegan dari meja kasirnya, segera memperhatikan perubahan dalam perilaku Putri. Gadis itu, yang biasanya lancar dengan pelanggan, tampaknya telah menarik diri, seperti hewan liar yang mencium bahaya. "Putri sayang," panggil Kartini, "mengapa tidak kamu siapkan kopi untuk pelanggan kita, sementara saya sendiri yang melayaninya?" Saat Putri menuju bagian belakang toko, Lisa melihat-lihat ruangan, berhenti di piano tua. "Instrumen yang indah. Saya bayangkan memiliki banyak cerita." "Guys, kita semua memiliki cerita kita, bukan?
Jawab Kartini, nada ramahnya menyembunyikan kecurigaan yang mulai dia rasakan, beberapa lebih menarik dari yang lain. Di Panti Asuhan Cahaya Kasih, Suster Citra memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi di arsip lama. Dalam map berdebu, dia menemukan catatan menarik. Semua kunjungan yang dilakukan kepada putri kecil diawasi oleh seorang perawat bernama Mira Oktaviani yang menerima petunjuk langsung dari dermawan anonim. Sementara itu, di kantor Andi Pratama, seorang sekretaris baru mengatur dokumen lama ketika dia menemukan sesuatu yang aneh. Serangkaian tanda terima transfer bank internasional, semuanya dilakukan pada hari yang sama setiap tahun, bertepatan dengan tanggal hilangnya Maya. Di apartemen yang telah dia sewa untuk sementara, Hana duduk di piano yang telah disediakan Hendra. Jari-jarinya memainkan not-not pertama Nina Bobo, dan air mata yang telah dia tahan selama perjalanan akhirnya mengalir bebas. Bu Hana, sebuah suara lembut, menginterupsinya. Itu adalah Bintang, istri saat ini dari Andi Pratama dan guru musik di Sekolah Musik Jakarta. Maaf masuk begitu saja, tapi pintunya terbuka. Kita perlu berbicara tentang sesuatu yang penting. Tentang apa? Tanya Hana dengan diam-diam menghapus air matanya. Tentang murid istimewa yang saya miliki beberapa tahun lalu. Seorang gadis yang memainkan musik yang hanya bisa digubah oleh Anda. Di pusat kota, putri berjalan dengan cepat melalui jalan-jalan yang ramai, mencoba mengatur pikirannya. Kehadiran wanita berpakaian abu-abu di toko itu telah membangkitkan ingatan yang membingungkan. Koridor dingin panti asuhan, aroma melati, bisikan dalam kegelapan. Di pergelangan tangannya, tanda lahir berbentuk bulan sabit tampak berdenyut, seolah-olah merespons panggilan diam dari masa lalu. Di saku celananya, liontin perak terasa lebih berat dari sebelumnya, syarat dengan rahasia yang perlahan mulai terungkap. Apartemen Hana dipenuhi keheningan yang tegang saat Bintang duduk di sofa. Guru musik itu dengan gelisah mengaduk-aduk tasnya, mengeluarkan buku partitur tua. Saya mulai mengajar di Sekolah Musik Jakarta 10 tahun lalu, Bintang memulai. Di sanalah saya bertemu Andi selama pertunjukan murid-murid. Pada saat itu, dia menunjukkan minat khusus pada program sosial sekolah. Hana mengamati dengan seksama saat Bintang membuka buku, mengungkapkan catatan musik yang ditulis tangan. Pada tahun 2019, salah satu guru dari Panti Asuhan Cahaya Kasih membawa seorang gadis untuk les. Dia tidak memiliki dokumen resmi, tapi memiliki bakat alami untuk musik. Putri, bisik Hana, jantungnya berdetak cepat. Ya, dia memiliki cara unik dalam bermain, seolah-olah musik adalah bagian dari DNA-nya. Tapi yang paling membuat saya penasaran adalah melodi tertentu yang dia mainkan di Sela-Sela Pelajaran, sebuah komposisi yang hanya pernah saya lihat sekali sebelumnya dalam sebuah partitur di kantor suami saya. Di sisi lain kota, di perpustakaan kota, Suster Citra membuka-buka edisi lama koran. Pencariannya membawanya ke sebuah catatan sosial kecil dari 12 tahun yang lalu. Sebuah foto menunjukkan Lisa Suryadi dalam acara amal Panti Asuhan Cahaya Kasih mengenakan bros kupu-kupu khasnya. Di halaman yang sama, sebuah pengumuman menarik perhatiannya. Perekrutan Mira Oktaviani sebagai kepala perawat Panti Asuhan atas rekomendasi langsung dari dermawan terhormat Lisa Suryadi. Sementara itu, di toko alat musik, Ibu Kartini menerima kunjungan tak terduga. Malik Taufik, kepala keamanan saat ini dari perusahaan Suryadi, memperkenalkan diri dengan sopan. Ibu Kartini, saya datang atas inisiatif sendiri, jelasnya, menunjukkan foto lama. Gambar ini diambil pada hari pembaptisan Maya Suryadi. Perhatikan detail di latar belakang. Dalam foto tersebut, terlihat sebagian ada seorang wanita yang mengenakan bros kupu-kupu mengamati adegan keluarga dengan ekspresi misterius. Wanita yang sama yang ada di sini hari ini, gumam Kartini, merasakan sensasi dingin. Di kantornya Lisa menerima telepon yang mengganggu. Rekening di Kepulauan Cayman telah diakses, Andi memberitahu suaranya tegang. Seseorang melacak pembayaran-pembayaran itu. Tidak mungkin, jawab Lisa. Pengendalian biasanya digantikan oleh kekhawatiran. Rekening itu dilindungi oleh...
Olehi. Anissa, sela Andi. Dan saya baru saja menemukan bahwa dia kembali ke Jakarta. Di apartemen Hana, Bintang melanjutkan pengungkapannya. Saya menemukan dokumen aneh di kantor Andi. Transfer bank reguler, selalu pada tanggal yang sama, dan sebuah folder dengan nama Proyek Senandung. Hana merasa udara menghilang dari paru-parunya. Proyek Senandung? Ya, dan di dalamnya ada partitur tua. Partitur Anda, Hana, yang asli, dengan catatan di pinggirnya yang dibuat oleh Lisa Suryadi, putri yang telah mencari perlindungan. Di Taman Ismail Marzuki, mengamati pergerakan pejalan kaki sambil memainkan biolanya. Melodi yang mengalir dari senarnya adalah Nina Bobo, tapi sekarang dia memainkannya dengan cara berbeda, seolah-olah setiap not membawa sepotong ingatan yang telah kembali. Seorang pria tua berhenti untuk mendengarkannya bermain. Lagu ini, katanya, mengingatkan saya pada mantan murid konservatori, Hana Wijaya. Dia menggubahnya untuk putrinya yang baru lahir. Putri menghentikan musiknya secara tiba-tiba. Bapak mengenal Hana Wijaya? Saya menjadi gurunya selama bertahun-tahun. Seorang pianis brilian sampai... Pria itu ragu, sampai putrinya menghilang. Setelah itu dia tidak pernah sama lagi. Pada akhir sore itu, ketika Hendra tiba di toko Ibu Kartini untuk melihat putri, dia menemukan gadis itu duduk di piano, memainkan Nina Bobo dengan presisi yang tidak dia miliki sebelumnya, seolah-olah tangannya akhirnya telah mengingat sesuatu yang hatinya tidak pernah lupa. Lagu ini, katanya tanpa berbalik, bukan hanya lagu pengantar tidur, kan? Bukan, jawab Hendra mendekat. Ini adalah cerita cinta yang ditulis dalam not-not musik oleh seorang ibu untuk putrinya. Dan ibu ini, putri ragu, tangannya gemetar di atas tuts. Dia akan kembali? Dia sudah kembali, putri. Dan dia sedang menunggu untuk bertemu denganmu. Konservatori Musik Jakarta, sebuah gedung bersejarah di pusat kota, sunyi pada pagi minggu itu. Hana telah meminta izin khusus untuk menggunakan auditorium utama, sebuah ruangan yang menyimpan kenangan tentang penampilannya sendiri di masa muda. Duduk di piano Steinway, dia menunggu. Hendra telah menyarankan bahwa ini akan menjadi tempat sempurna untuk pertemuan pertama dengan putri. Ini adalah tempat yang netral, jelasnya, dan musik selalu menjadi bahasa paling jujurmu. Di luar auditorium, putri berjalan dengan gugup di samping Ibu Kartini. Gadis itu mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, hadiah dari pelindungnya untuk acara spesial ini. Di tangannya, dia memegang erat liontin perak. "Apakah kamu siap?" tanya Kartini dengan lembut. "Bagaimana jika dia tidak menyukaiku?" Suara putri mengkhianati ketidakamanannya. "Bagaimana jika aku bukan orang yang mereka pikir aku adalah?" Kartini dengan penuh kasih merapikan helaian rambut gadis itu. "Putri, sayang, beberapa kebenaran kita rasakan di sini." Dia menyentuh lembut hati gadis itu sebelum kita mengerti di sini dan menyentuh dahinya. Saat putri memasuki auditorium, not-not pertama, Nina Bobo memenuhi ruangan. Hana bermain dengan mata tertutup. Tangannya menari di atas tuts dengan keakraban seseorang yang menceritakan kisah lama dan tercinta. Gadis itu berhenti di tengah lorong, terhipnotis. Versi lagu itu berbeda dari semua yang dia kenal, lebih kompleks, lebih dalam, syarat dengan emosi yang selalu dia rasakan, tetapi tidak pernah bisa namakan. Hana membuka matanya saat merasakan kehadiran seseorang. Jantungnya berhenti sejenak saat melihat gadis itu berdiri di sana, dengan mata keemasan yang sama yang dia lihat setiap pagi di cermin. "Bisakah kamu bermain bersamaku?" undang Hana, suaranya lembut, memecah keheningan. Putri perlahan mendekati piano, duduk di sebelah Hana. Jari-jarinya menemukan tuts secara alami, dan segera not-notnya terkait dengan pianis yang lebih berpengalaman, seolah-olah mereka telah berlatih bersama selama bertahun-tahun. Di penonton yang kosong, Hendra mengamati adegan dengan air mata. Di matanya, Ibu Kartini di sampingnya, dengan diam-diam memegang sapu tangan. "Luar biasa," bisik Kartini. "Bagaimana mereka bermain bersama, seolah-olah mereka tidak pernah terpisah." Hendra menyelesaikan. Di piano, musik mengalir seperti percakapan diam antara ibu dan anak. Setiap not adalah kata yang tidak terucapkan,
Setiap akor adalah emosi yang dibagikan. Hana mulai menyanyikan lirik yang telah dia tulis begitu lama. Tidurlah cintaku, di atas sayap mimpi, waktu akan berlalu, tapi tak akan kutinggalkan. Putri menutup matanya, membiarkan air mata mengalir bebas. Lirik itu, suara itu, adalah fragmen dari mimpi yang telah menemaninya selama semua malam sepi di panti asuhan. Ketika musik berakhir, keheningan yang mengikuti syarat dengan makna. Hana berbalik perlahan ke arah Putri, matanya bertemu dengan mata gadis itu. "Kamu selalu tahu lagu ini," kata Hana, "bukan sebagai pertanyaan, tapi sebagai pernyataan." Putri mengangguk, melepaskan liontin dari lehernya dengan tangan gemetar. "Seperti saya selalu tahu bahwa ini penting, meskipun tanpa tahu mengapa." Hana mengambil liontin, jari-jarinya menelusuri tulisan yang telah aus. Dengan hati-hati, dia menekan titik tertentu di sisi perhiasan, mengungkapkan kompartemen rahasia yang tidak pernah ditemukan Putri. Dari dalamnya jatuh sepotong kertas terlipat kecil. "Sebuah partitur?" tanya Putri penasaran. "Versi pertama Nina Bobo," jelas Hana. "Ditulis pada hari saya mengetahui bahwa saya hamil. Saya menyimpannya di sini agar kamu selalu memiliki sepotong dari saya. Bahkan, suaranya gagal. Dan sebelum dia bisa melanjutkan, dia merasakan lengan Putri memeluknya erat. Di sana, dalam pelukan putrinya, Hana akhirnya mengizinkan 12 tahun kerinduan meluap. Dari belakang auditorium, tidak ada yang memperhatikan sosok yang mengamati adegan itu. Lisa Suryadi meluncur diam-diam keluar dari gedung, bros kupu-kupunya berkilau di bawah cahaya yang masuk melalui kaca-kaca bersejarah. Kantor Andi Pratama tenggelam dalam keremangan sore ketika Lisa masuk tanpa mengumumkan diri. Wajahnya yang biasanya tak terganggu menunjukkan kegelisahan yang tidak biasa setelah menyaksikan pertemuan di konservatori. "Mereka menghubungkan titik-titik," katanya, duduk dengan berat di salah satu kursi kulit. Musik, liontin, Hana kembali, dan gadis itu bersamanya. Andi mengangkat matanya dari dokumen yang sedang dia atur, atau lebih tepatnya hancurkan. Tempat sampah kecil di samping mejanya sudah penuh dengan kertas yang dirobek. "Bintang curiga," ungkapnya, menyisir rambutnya yang beruban dengan tangannya. "Dia menemukan beberapa hal di kantorku di rumah. Dokumen lama proyek Senandung." "Kamu menyimpan dokumen-dokumen itu?" Suara Lisa meninggi berbahaya. "Seharusnya kamu menghancurkan semuanya bertahun-tahun lalu." Sementara itu, di apartemen, Hana, ibu dan anak menjelajahi wilayah emosional yang sensitif. Duduk di sofa, mereka berbagi cerita tentang tahun-tahun yang hilang. Putri berbicara tentang hidupnya di jalanan, tentang kebaikan Ibu Kartini, tentang bagaimana musik selalu menjadi tempat perlindungannya. "Ada satu hal yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun," kata Putri, ragu-ragu. "Di panti asuhan, ada seorang wanita yang mengunjungiku. Dia tidak pernah berbicara denganku, hanya mengamatiku dari jauh. Dia selalu mengenakan pakaian abu-abu dan bros kupu-kupu." Hana melengkapi, bertukar pandangan berarti dengan Hendra yang bersandar di kusen pintu. "Bagaimana kamu tahu?" Hendra mendekat, duduk di kursi di depan keduanya. "Lisa, sepupuku, selalu mengenakan bros itu. Itu adalah hadiah dari nenek kami yang dibawanya dari Spanyol." Di panti asuhan Cahaya Kasih, Suster Citra melanjutkan penyelidikan diskretnya. Dalam kotak dokumen tua, dia menemukan sesuatu yang mengganggu. Catatan pembayaran rutin yang dilakukan kepada mantan perawat Mira, selalu ditandatangani oleh LS. "Ibu Kepala," panggilnya, memasuki kantor direktur. "Saya menemukan sesuatu yang perlu Ibu lihat." Ibu Kepala biara, seorang wanita dengan wajah tenang, memeriksa dokumen dengan seksama. Ini menjelaskan banyak hal, gumamnya, termasuk perilaku aneh suster tari sebelum hilangnya. Di toko alat musik, Ibu Kartini menerima kunjungan tak terduga. Seorang wanita paruh baya, rambut beruban dan kacamata dengan bingkai halus, memperkenalkan diri sebagai Anissa Wardani. "Saya bekerja sebagai sekretaris Andi Pratama 12 tahun lalu," jelasnya, "dan saya membawa beban di hati nurani yang tidak bisa saya tanggung lagi." Kartini mengamati wanita itu dengan seksama, memperhatikan tangannya yang gemetar dan tatapan ketakutan. "Mengapa datang kepada saya?"
Karena saya tahu bahwa Anda melindungi Putri selama bertahun-tahun. Dan karena saya memiliki informasi yang dapat menjelaskan semuanya, termasuk peran Lisa Suryadi dalam cerita ini. Baru di apartemen Bintang dan Andi, sebuah penemuan kebetulan akan mengubah segalanya. Saat mengatur kantor suaminya, Bintang menemukan, tersembunyi di balik dinding palsu brankas, map merah dengan simbol kupu-kupu emas. Di dalamnya ada foto-foto lama panti asuhan Cahaya Kasih, tanda terima pembayaran internasional, dan sesuatu yang lebih mengganggu, serangkaian surat yang dipertukarkan antara Lisa dan Andi bertanggal sebelum hilangnya Maya, membahas detail dari apa yang mereka sebut Operasi Kupu-Kupu. Kembali ke kantor Andi, Lisa berjalan dengan gelisah di ruangan. Kita perlu bertindak cepat. Jika Anissa benar-benar kembali, sudah saya siapkan, potong Andi. Ridwan sedang memantau semua gerakannya. Dia tidak akan bisa... Kalimat itu terpotong oleh dering telepon. Itu Ridwan. Pak Andi, Anissa baru saja masuk ke toko alat musik Ibu Kartini. Di konservatori, di mana dia telah kembali untuk mengambil beberapa partitur yang terlupakan, Hana menemukan kejutan dalam partitur lama Nina Bobonya. Sebuah catatan di pinggir, ditulis dengan tulisan tangan tak terbantahkan milik Lisa. Rencana. Sedang berjalan, segera semuanya akan seperti yang seharusnya terjadi sejak awal. Toko Ibu Kartini telah berubah menjadi pusat pengungkapan yang tidak mungkin pada malam itu. Anissa Wardhani duduk di kursi goyang antik di antara gitar-gitar yang tergantung, membuka cerita yang selama 12 tahun perlu diceritakan. Dimulai bahkan sebelum kelahiran Maya, jelasnya, tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Lisa telah kehilangan bayi di bulan ke-7 kehamilan. Keluarga tidak tahu, hanya Andi, yang saat itu adalah suaminya. Kartini mendengarkan dengan saksama, merekam percakapan diam-diam di ponselnya sesuai instruksi Malik Taufik, kepala keamanan. Dendam. Lisa tumbuh saat melihat Hana hamil, menerima semua cinta dan perhatian dari keluarga Suryadi. Tapi yang benar-benar menghancurkannya adalah menemukan bahwa nenek, Ibu Kartini Suryadi, telah meninggalkan seluruh warisan Spanyol untuk cucu masa depan Hendra. Di apartemen Hana, Putri berlatih piano ketika ingatan tiba-tiba membuatnya berhenti. Ibu, panggilnya. Saya ingat sesuatu. Wanita berpakaian abu-abu itu, dia menyenandungkan lagu dalam bahasa Spanyol saat mengamatiku. Sesuatu tentang kupu-kupu. Hana membeku. Kupu-kupu perak. Itu adalah lagu favorit Ibu Kartini Suryadi, nenek kita. Lisa selalu menyanyikannya. Di kantor Andi, Bintang masuk tanpa mengetuk, membawa map merah yang ditemukan di brankas. Saya perlu kamu menjelaskan ini, katanya, melempar map ke atas meja. Sekarang, Andi memucat melihat simbol kupu-kupu. Di mana kamu menemukannya? Di tempat yang sama di mana saya menemukan ini, jawabnya, meletakkan flash disk di atas meja, dengan rekaman yang sangat menarik dari percakapanmu dengan Lisa, di panti asuhan Cahaya Kasih, Suster Citra dan Ibu Kepala Biara, membuat penemuan mengganggu di kamar lama Suster Tari. Di balik panel longgar, mereka menemukan buku harian yang merinci kecurigaannya tentang kunjungan misterius Lisa dan perilaku aneh Mira. Gadis itu selalu mengantuk setelah kunjungan, Ibu Kepala Biara membaca. Mira memberikan sesuatu dalam jusnya, di bawah perintah wanita dengan bros kupu-kupu. Kembali ke toko alat musik, Anissa melanjutkan pengungkapannya. Rencana awalnya adalah memastikan Maya dikirim ke keluarga di luar negeri, cukup jauh untuk tidak pernah menemukan identitas aslinya. Tapi sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Keluarga membatalkan adopsi. Kartini melengkapi mengingat percakapan lama dengan Putri. Tepat. Dan Lisa, alih-alih memikirkan kembali rencananya, melihat ini sebagai kesempatan untuk mempertahankan kendali total atas situasi. Dia mengubah panti asuhan Cahaya Kasih menjadi benteng pribadinya dengan Mira sebagai penjaganya. Di konservatori, Hana menemukan lebih banyak catatan dalam partitur lama. Catatan tanggal jam, seluruh rencana yang didokumentasikan dengan teliti di pinggiran musiknya. Dia menggunakan komposisiku sendiri untuk mencatat kejahatannya. Gumam Hana terkejut. Di kantornya,
Lisa menerima telepon yang mengkhawatirkan. Anissa sedang berbicara, Ridwan memberitahu. Dan dia memiliki bukti. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kendali lepas dari tangan Lisa. Matanya tertuju pada foto lama di mejanya. Dia dan Hendra sebagai anak-anak tersenyum. Dia mengenakan bros kupu-kupu untuk pertama kalinya. Di apartemen Hana, Putri terus bermain tapi sekarang adalah kupu-kupu perak. Tangannya bergerak dengan kepastian leluhur di atas tuts, seolah-olah darah Suryadi yang mengalir di pembuluh darahnya mengenali setiap not. Hendra, yang baru saja tiba, berhenti di pintu saat mendengar musik. Melodi itu adalah favorit nenek kita. Bagaimana kamu? Beberapa lagu kita pelajari dengan hati, jawab Putri, tanpa berhenti bermain, seperti Nina Bobo. Pada saat itu ponsel Hendra berbunyi. Itu adalah Malik. Pak, saya rasa kita perlu bertindak sekarang. Anissa akan segera mengungkapkan semuanya, dan Bintang telah menemukan bukti konkret di kantor. Andi, malam baru saja dimulai, dan kebenaran yang telah lama terkubur akhirnya muncul ke permukaan, seperti not-not dari simfoni yang telah lama dibungkam. Malam menyelimuti Jakarta ketika beberapa mobil mulai tiba di gedung bersejarah tempat kantor pusat perusahaan Suryadi berada. Di basement parkir, Malik Taufik dengan diam-diam mengkoordinasikan tim keamanan. Sementara di lantai teratas, Lisa mengamati lampu-lampu kota melalui jendela kantornya. Semua dokumen penting ada di sini, kata Andi. Masuk dengan tergesa-gesa, membawa map hitam. Tapi Bintang dia memiliki salinan semuanya. Dan di mana iparku tersayang sekarang? Tanya Lisa, nadanya palsu kasual. Di rumah Hana. Mereka semua ada di sana. Bintang, Anissa, bahkan pedagang itu, Ibu Kartini. Di apartemen Hana memang, pertemuan yang tidak mungkin terjadi. Di ruang tamu, Putri memainkan piano dengan lembut, seperti soundtrack untuk pengungkapan yang terjadi. Bros kupu-kupu bukan hanya hiasan, jelas Anissa menunjukkan foto-foto lama. Itu adalah simbol kekuasaan dalam keluarga Suryadi. Ibu Kartini, matriark, mengenakannya selama beberapa dekade sebelum berjanji memberikannya kepada cicit perempuan pertamanya. Maya, bisik Hana, melihat ke arah Putri di piano. Lisa tidak pernah menerima itu, lanjut Anissa. Baginya bros itu mewakili semua yang telah ditolak keluarga. Pengakuan, kekuasaan, cinta tanpa syarat. Bintang membuka laptopnya, mengungkapkan serangkaian dokumen yang dipindai. Saya menemukan catatan transfer bank ke panti asuhan Cahaya, kasih dimulai 3 bulan sebelum hilangnya Maya. Semuanya diotorisasi oleh Andi, semuanya dengan kode proyek kupu-kupu. Di panti asuhan, ibu kepala biara dan suster Citra membuat penemuan mengganggu di arsip lama. Serangkaian foto menunjukkan Lisa secara teratur mengunjungi putri kecil, selalu menggunakan bros kupu-kupu, selalu menjaga jarak. Seolah-olah dia perlu mengawasi gadis itu, komentar suster Citra, tapi tidak bisa mendekatinya sepenuhnya. Kembali ke kantor, Lisa menerima telepon mengkhawatirkan dari Mira, mantan perawat. Mereka menemukan catatan obat-obatan, suaranya gemetar. Dosis yang Anda perintahkan untuk diberikan kepada gadis itu untuk menjaganya tetap tenang selama kunjungan Anda. Di apartemen Hana, Putri tiba-tiba menghentikan musik. Sekarang saya ingat, katanya berbalik ke hadirin. Wanita dengan bros, dia kadang-kadang menangis ketika dia pikir tidak ada yang melihat. Ibu Kartini memperbaiki kacamatanya, termenung. Mungkin karena jauh di dalam, dia tahu bahwa dia tidak hanya menghancurkan sebuah keluarga, tapi juga dirinya sendiri. Hendra, yang tetap diam, akhirnya berbicara. Lisa seperti saudara perempuan bagiku. Kami tumbuh bersama, berbagi segalanya. Bagaimana dia bisa? Karena cinta, jawab Bintang dengan lembut. Cinta yang menyimpang, posesif, tetapi tetap cinta. Dalam surat yang saya temukan, dia terus-menerus mengulangi bahwa dia melindungi warisan keluarga. Pada saat itu, telepon Hana berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal, tetapi suara di ujung lain tidak terbantahkan. Kamu selalu menjadi musisi berbakat, bukan Hana? Suara Lisa terdengar aneh tenang. Yang mempesona semua orang dengan komposisimu,
yang memberikan keluarga cucu, perempuan berharga yang sangat mereka inginkan. Lisa, tahukah kamu bahwa saya masih memiliki partitur asli Nina Bobo yang kamu gubah pada hari kamu mengetahui kehamilan? Itu ada di piano malam itu, malam terakhir Maya dibuayannya. Putri yang mendengarkan percakapan melalui speakerphone berbalik ke piano dan mulai memainkan Nina Bobo, tetapi dengan cara yang berbeda. Mencampurnya dengan kupu-kupu perak, menciptakan melodi baru yang berbicara tentang kehilangan, cinta dan penebusan. Di kantor Lisa mendengar musik melalui telepon dan untuk pertama kalinya dalam 12 tahun mengizinkan air matanya jatuh bebas menodai bros kupu-kupu tua yang tergeletak di atas mejanya. Fajar menemukan Jakarta diselimuti gerimis tipis, khas kota. Di apartemen Hana, Putri telah tertidur di sofa, masih memegang liontin. Hana menutupinya dengan lembut dengan selimut, mengamati bagaimana putrinya akhirnya tampak damai, bahkan di tengah badai pengungkapan. Bintang yang telah menghabiskan malam mengatur bukti dengan Malik Taufik, menyajikan penemuannya kepada kelompok yang berkumpul di dapur. Saya menemukan sesuatu yang menarik di arsip lama Andi, katanya, membuka folder digital. Sebelum hilangnya Maya, Lisa telah memulai proses untuk menggugat surat wasiat Ibu Kartini Suryadi. Surat wasiat nenek, Hendra mengerutkan kening. Tapi itu hanya dibuka setelah wafatnya, bertahun-tahun kemudian. Tepat, lanjut Bintang. Tapi entah bagaimana Lisa menemukan isinya lebih awal. Ada klausul khusus tentang bros kupu-kupu dan artinya dalam keluarga. Ibu Kartini, yang menyiapkan kopi untuk semua, mendekat dengan penuh minat. Bros itu lebih dari sekedar perhiasan, bukan? Itu adalah simbol kepemimpinan, jelas Hendra. Dalam keluarga Suryadi secara tradisional diturunkan dari ibu ke anak perempuan. Nenek Kartini memecah tradisi itu dengan menunjuknya untuk cicit masa depannya, melompati satu generasi. Di kantor perusahaan Suryadi, Lisa tetap duduk di kursinya, bros kupu-kupu di tangannya. Andi masuk dengan tergesa-gesa. Anissa menyerahkan semuanya, katanya, suaranya tegang, termasuk catatan rekening di Kepulauan Cayman. Kamu tahu, Andi, Lisa berbicara dengan lembut, tanpa mengalihkan pandangan dari bros. Nenekku biasa mengatakan bahwa bros ini membawa jiwa keluarga, bahwa siapapun yang mengenakannya harus melindungi dan menyatukan keluarga Suryadi. Lisa, saya melakukan kebalikannya, bukan? Menghancurkan semua yang paling dia hargai. Di panti asuhan Cahaya Kasih, ibu kepala biara menemukan lebih banyak dokumen pengungkapan. Di antaranya surat yang ditulis oleh Lisa untuk putri kecil tidak pernah dikirimkan. Maya tersayang, salah satunya dibaca, hari ini kamu berusia 6 tahun. Seharusnya kamu mengenakan bros untuk pertama kalinya, seperti yang ditentukan oleh tradisi. Alih-alih bros itu membebani dadaku sebagai pengingat konstan akan kesalahanku. Kembali ke apartemen, Putri terbangun perlahan dengan suara piano. Hana bermain dengan lembut, mencampurkan Nina Bobo dengan melodi tradisional Indonesia. Lagu ini, kata Putri, duduk di samping ibunya di bangku piano. Wanita dengan bros memainkannya kadang-kadang ketika dia pikir saya sedang tidur. Hana berhenti bermain, terkejut. Itu adalah lagu favorit nenek buyutmu Kartini. Dia mengatakan bahwa itu adalah musik kupu-kupu perak yang membawa mimpi keluarga Suryadi. Pada saat itu, telepon Hendra berdering. Itu adalah Malik. Pak, Lisa sedang menuju apartemen Hana dan dia membawa bros itu. Keheningan yang mengikuti terpotong oleh suara bel pintu. Di koridor gedung, Lisa menunggu, memegang kotak musik. Tua dan bros kupu-kupu. Ketika Hana membuka pintu, hal pertama yang mereka dengar adalah melodi lembut kupu-kupu perak dari kotak musik. Kotak ini, kata Lisa, suaranya tercekat, adalah hadiah terakhir yang nenek kita berikan padaku. Bersama dengan janji yang tidak pernah bisa saya penuhi, menjaga keluarga tetap bersatu melalui musik. Putri perlahan mendekat, tertarik oleh melodi. Matanya bertemu dengan mata Lisa dan untuk pertama kalinya tidak ada jarak di antara mereka. Bros, lanjut Lisa mengeluarkannya dari jaketnya, tidak pernah seharusnya digunakan untuk menyebabkan rasa sakit. Itu adalah simbol cinta, kesinambungan.
Dengan tangan gemetar, dia mengulurkan bros ke arah Putri. Itu selalu milikmu, bahkan sebelum kelahiranmu. Saatnya kembali ke tempat seharusnya. Kotak musik terus bermain dengan lembut, sementara matahari pagi akhirnya mengalahkan gerimis, masuk melalui jendela apartemen, membuat kupu-kupu emas bersinar, seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Apartemen Hana tenggelam dalam atmosfer emosi yang tertahan. Kotak musik melanjutkan melodi lembutnya sementara Putri memegang bros kupu-kupu di tangannya, merasakan berat historis dan simboliknya. Setiap batu di kupu-kupu ini, jelas Lisa, duduk kaku di kursi, mewakili satu generasi keluarga. Berlian, tengah milik Suryadi pertama yang tiba di Indonesia, melarikan diri dari perang saudara Spanyol. Hana, yang mengamati adegan dengan campuran kekhawatiran dan harapan, memperhatikan bagaimana tangan Lisa sedikit gemetar. Sepupu iparnya yang dulu, yang selalu sangat terkendali, tampaknya akhirnya menurunkan pertahanannya. "Mengapa kamu datang melihatku di panti asuhan?" tanya Putri tiba-tiba, suaranya lembut namun tegas. "Mengapa hanya mengamati, tanpa pernah berbicara denganku?" Lisa menutup matanya sejenak, seolah mencari kekuatan. Pada awalnya, untuk memastikan bahwa rencana itu berjalan. Tapi kemudian itu menjadi bentuk hukuman diri. Melihatmu tumbuh dari jauh, mengetahui bahwa aku telah mencuri hakmu untuk bersama keluarga aslimu. Di panti asuhan Cahaya, Kasih, ibu kepala biara menemukan lebih banyak surat yang tidak dikirim dari Lisa. Masing-masing menandai ulang tahun Putri. "Maya tersayang, hari ini kamu berusia 7 tahun. Seharusnya kamu mendapatkan pelajaran piano pertama dengan Hana, seperti yang ditentukan tradisi Suryadi. Alih-alih, saya melihatmu bermain sendirian di halaman panti asuhan, menyenandungkan lagu yang ibumu gubah." Bintang, yang tetap diam, mendekat dengan laptopnya. "Saya menemukan sesuatu di arsip. Andi yang mungkin menjelaskan banyak hal," katanya, membuka dokumen lama. Ini adalah diagnosis medis Lisa dari 12 tahun lalu. Depresi mendalam setelah kehilangan bayi, diperburuk oleh perasaan tidak mampu dalam keluarga. "Bayi," gumam. "Hana mengerti. Kamu tidak pernah memberitahu kami, Lisa." "Bagaimana mungkin?" jawab Lisa, suaranya pecah. "Semua orang sangat bahagia dengan kehamilanmu, Hana. Keluarga akhirnya akan memiliki pewaris sempurna, sementara saya telah gagal dalam segala hal." Putri bangkit dengan lembut dan menuju piano. Jari-jarinya menemukan tuts secara alami, dan segera melodi kupu-kupu perak memenuhi ruangan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam interpretasinya. Kemanisan, pemahaman yang mengubah lagu lama menjadi sesuatu yang baru. Nenek Kartini mengatakan, komentar Hendra memecah keheningan panjangnya, bahwa musik memiliki kekuatan untuk menyembuhkan apa yang tidak dapat dijangkau oleh kata-kata. Lisa bangkit perlahan dan mendekati piano. Dari tasnya dia mengeluarkan partitur tua yang menguning. Ini adalah partitur asli kupu-kupu perak. Nenek kita menggubahnya ketika mengetahui dia hamil ayahku. Tradisinya adalah memberikannya bersama dengan bros, tetapi saya menyimpannya selama bertahun-tahun ini. Dengan tangan gemetar, dia mengulurkan partitur kepada Putri. Gadis itu menghentikan musik untuk memeriksa dokumen. Matanya bersinar saat mengenali catatan di pinggir. Ditulis dalam tulisan tangan yang elegan dan tua. "Untuk kupu-kupu kecilku," Putri membaca, "yang akan membawa musik kita untuk generasi mendatang." Hana mendekati piano, duduk di samping putrinya. Bersama mereka mulai memainkan versi lengkap lagu. Tangan mereka menari di atas tuts dalam harmoni sempurna. Lisa tetap di samping piano. Air mata diam mengalir di wajahnya saat dia mengamati Bibi, dan keponakan dipersatukan oleh musik yang neneknya gubah. Ibu Kartini, yang mengamati semuanya dari pintu ruang tamu, memperhatikan bagaimana bros kupu-kupu sekarang tergeletak di atas piano, tampak menangkap cahaya pagi dengan cara yang khusus, seolah-olah menyetujui momen rekonsiliasi itu. Musik terus berlanjut, memenuhi setiap sudut apartemen dengan not-not pengampunan dan harapan, sementara di luar, kota Jakarta memulai hari lain, tidak menyadari keajaiban kecil penyembuhan yang terjadi di ruangan itu.
Sore berlanjut di apartemen Hana sementara transformasi halus terjadi. Ibu Kartini telah menyiapkan kopi untuk semua, dan aroma yang familiar memenuhi ruangan, membawa rasa normalitas ke momen yang luar biasa. Putri membuka-buka album keluarga tua yang dibawa Hendra, matanya berhenti pada foto tertentu. Lisa muda, tidak jauh lebih tua dari dirinya sekarang, duduk di piano dengan Ibu Kartini Suryadi. Dia memakai bros di sini, Putri mengamati, menyentuh gambar dengan lembut. Itu pada hari ketika Nenek Kartini mengajariku kupu-kupu perak. Jelas Lisa, suaranya lebih lembut dari biasanya. Dia mengatakan bahwa saya harus menyimpan musik di hati untuk suatu hari mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Hana yang mengatur partitur lama yang ditemukan di arsip Lisa menemukan sesuatu yang menarik. Lihat ini, panggilnya, menunjukkan komposisi yang belum selesai. Ini tulisan tanganmu, Lisa. Variasi dari Nina Bobo. Lisa mendekat dengan ragu-ragu. Saya sering mencoba menggabungkan kedua lagu, Nina Bobo dan Kupu-Kupu Perak. Pada malam-malam ketika rasa bersalah tidak membiarkanmu tidur. Di panti asuhan Cahaya Kasih, ibu kepala biara menerima kunjungan tak terduga. Mira, mantan perawat, telah kembali secara sukarela untuk memberikan kesaksiannya. Bu Lisa sangat menderita, ungkapnya. Pada malam-malam ketika dia datang mengamati, gadis itu saya mendengarnya bermain piano di kapel. Selalu dua lagu yang sama, seolah-olah mencoba menyatukan bagian-bagian dari sesuatu yang pecah. Kembali ke apartemen, Putri duduk di piano lagi. Jari-jarinya secara alami menemukan tuts dan segera melodi baru mulai terbentuk. Fusi sempurna antara Nina Bobo dan Kupu-Kupu Perak. Ini persis seperti yang saya bayangkan, bisik Lisa, matanya berkaca-kaca. Persatuan dua tradisi, dua cerita. Bintang yang melanjutkan penyelidikan diskretnya membuat penemuan signifikan lainnya. Saya menemukan catatan sumbangan rutin yang dilakukan oleh Lisa untuk panti asuhan Cahaya Kasih, bahkan setelah Putri melarikan diri. Semuanya ditujukan untuk departemen musik. Saya ingin memastikan bahwa selalu ada musik di sana, jelas Lisa, bahwa anak-anak lain bisa menemukan kenyamanan yang tidak pernah aku tahu cara memberikannya kepadamu, Putri. Gadis itu berhenti, bermain dan berbalik ke bibinya. Kamu tahu bahkan tanpa tahu siapa kamu, saya merasakan kehadiranmu. Musik membuatku tetap terhubung dengan kalian semua, entah bagaimana. Hendra, yang mengamati adegan dalam diam, mendekat dengan benda yang dibungkus beludru biru. Saya menemukan ini di kamar lama nenek kita, katanya membuka kain untuk mengungkapkan kotak musik kecil berbentuk kupu-kupu. Kotak rahasia nenek, seru Lisa mengenali benda itu. Dia mengatakan bahwa dia menyimpan harta sejati keluarga di dalamnya. Dengan hati-hati, Hendra membuka kotak. Di dalamnya, selain melodi familiar Kupu-Kupu Perak, ada surat yang ditujukan kepada keluargaku di masa depan. Hana mengambil surat dengan lembut dan mulai membaca. Terkasih, jika kalian membaca surat ini, berarti kalian akhirnya telah menemukan jalan kembali satu sama lain. Musik selalu menjadi bahasa keluarga Suryadi, cara kita mengungkapkan apa yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Bros kupu-kupu bukan hanya perhiasan, itu adalah simbol kemampuan transformasi kita. Seperti kupu-kupu, terkadang kita perlu melewati periode kegelapan untuk muncul lebih kuat dan indah. Warisan sejati yang saya tinggalkan tidak ada dalam surat wasiat atau perhiasan, tetapi dalam musik yang mengalir dalam darah kita, dalam kemampuan untuk mencintai dan memaafkan yang membuat kita benar-benar menjadi keluarga. Dengan cinta abadi, Kartini Suryadi. Keheningan yang mengikuti pembacaan itu dipecahkan oleh suara lembut piano. Putri bermain lagi, tetapi sekarang musiknya membawa sesuatu yang baru. Bukan hanya not, tetapi generasi sejarah, cinta, dan penebusan. Lisa mendekati piano, dan untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, mengizinkan dirinya duduk di samping keponakannya. Bersama bibi dan keponakan mulai bermain, tangan mereka menemukan harmoni di tuts hitam dan putih, sementara bros kupu-kupu bersinar diam di atas piano, saksi awal yang baru. Minggu yang mengikuti membawa perubahan signifikan bagi semua. Rumah tua keluarga Suryadi di daerah Menteng mulai hidup kembali.
Hana memutuskan untuk membuka kembali rumah yang tetap tertutup sejak kepergian Ibu Kartini dan suara piano kembali menggema di koridor. Putri menjelajahi setiap sudut properti dengan terpesona, menemukan potret keluarga, partitur tua, dan kenangan yang diawetkan dalam setiap benda. Di kamarnya, sekarang dipulihkan, wallpaper dengan kupu-kupu emas kecil tampak menari di bawah sinar matahari. Ini adalah kamar nenek. Buyutmu ketika dia masih gadis kecil. Jelas Lisa menemukan keponakannya mengagumi detail dekorasi, kemudian menjadi milikku untuk sementara dan seharusnya menjadi milikmu sejak awal. Di kantor rumah, Hendra dan Bintang bekerja menata ulang perusahaan. Andi telah mengundurkan diri dari posisinya, mengakui partisipasinya dalam peristiwa masa lalu, dan audit lengkap sedang berlangsung. Saya menemukan sesuatu yang menarik, kata Bintang, menunjukkan beberapa dokumen. Lisa telah diam-diam mengarahkan sebagian keuntungan perusahaan untuk yayasan pendidikan musik bagi anak-anak kurang mampu. Di Panti Asuhan Cahaya Kasih, perubahan juga terjadi. Ibu Kepala Biara, dengan dukungan keluarga Suryadi, memulai program renovasi dengan penekanan khusus pada pengajaran musik. Musik menyelamatkan hidupku di sana, komentar Putri selama kunjungan ke Panti Asuhan. Bahkan di hari-hari tersulit, ada piano di kapel. Ibu Kartini, yang menjadi kehadiran konstan dalam kehidupan keluarga, terus mengelola toko alat musiknya. Sekarang dengan murid khusus baru. 2 kali seminggu, Lisa datang memberikan pelajaran piano untuk anak-anak dari proyek sosial. Ini adalah bentuk penebusan, jelasnya kepada Hana sambil mengamati kelas. Menggunakan musik untuk menyembuhkan, bukan untuk melukai. Pada suatu sore tertentu, Putri menemukan Lisa di studio musik tua rumah, mengatur partitur. Di antaranya ada komposisi baru. Ini untukmu, kata Lisa, menyerahkan lembar-lembar kepada keponakannya. Namanya Metamorfosis, sebuah karya tentang transformasi dan pengampunan. Bersama, mereka duduk di piano untuk memainkan komposisi baru. Musik dimulai dengan nada rendah dan melankolis, mengingatkan pada tahun-tahun perpisahan. Tetapi secara bertahap berevolusi menjadi melodi penuh harapan, menggabungkan elemen baik dari Nina Bobo maupun dari kupu-kupu perak. Di perpustakaan rumah, Hana menemukan buku harian lama Ibu Kartini Suryadi. Di dalamnya, sang matriark telah menulis tentang makna sebenarnya dari bros. Bros kupu-kupu tidak memilih pemakainya berdasarkan kesempurnaan, tetapi berdasarkan kemampuan transformasi. Seperti kupu-kupu muncul dari kepompong, kita juga harus muncul dari kesalahan kita, lebih kuat dan bijaksana. Selama makan malam keluarga, Putri mengejutkan semua dengan pengumuman. Saya ingin mempersembahkan komposisi di resital amal Panti Asuhan. Kamu yakin, sayang? Tanya Hana, mengetahui makna emosional yang dimiliki tempat itu untuk putrinya. Ya, jawab Putri dengan keyakinan, dan saya ingin Bibi Lisa bermain bersamaku. Keheningan yang mengikuti dipecahkan oleh suara lembut kotak musik kupu-kupu yang seseorang telah tinggalkan terbuka di atas piano. Melodi familiar kupu-kupu perak memenuhi ruangan, seperti berkat. Di Melissa yang tetap diam akhirnya berbicara, akan menjadi kehormatan Putri. Tapi kamu yakin ingin berbagi panggung dengan seseorang yang juga bagian dari keluarga ini? Putri melengkapi, menyentuh lembut bros yang sekarang dia kenakan. Nenek Kartini benar, musik memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Malam itu, setelah semua orang beristirahat, Hana menemukan Putri di studio musik bermain lembut di bawah sinar bulan. Melodinya adalah campuran sempurna dari semua lagu yang menceritakan kisahnya, Nina Bobo, kupu-kupu perak, dan komposisi baru Lisa. Kamu tahu, Ibu, kata Putri, tanpa berhenti bermain, saya rasa saya akhirnya mengerti apa yang ingin dikatakan Nenek Buyut Kartini. Bukan perhiasan atau tradisi yang menjaga keluarga tetap bersatu, itu adalah musik yang kita buat bersama. Bahkan setelah begitu banyak keheningan, hari resital amal di Panti Asuhan Cahaya Kasih bermula dengan kecerahan khusus. Auditorium lama telah sepenuhnya dipulihkan dan piano disumbangkan oleh keluarga Suryadi, bersinar di bawah kaca-kaca berwarna. Putri berada di kamar lama suster, tari sekarang diubah menjadi ruang musik.
berlatih penyesuaian terakhir untuk penampilannya. Tempat yang dulu menyimpan rahasia menyakitkan sekarang bergetar dengan not-not harapan. "Saya menemukan ini di antara barang-barang suster tari," kata ibu kepala biara, memberikan Putri amplop yang menguning. "Dia menyimpannya untukmu sebelum pergi." Di dalam amplop ada foto lama. Putri kecil di piano kapel dan di latar belakang, terlihat sebagian Lisa mengamati melalui pintu yang sedikit terbuka. Di belakangnya, catatan sederhana. Musik selalu menemukan jalannya. Di ruang rias improvisasi, Hana membantu putrinya bersiap. Putri mengenakan gaun biru muda, dan bros kupu-kupu menangkap cahaya yang masuk melalui jendela. "Kamu cantik," kata Lisa, masuk dengan diam-diam. Dia membawa kotak antik. "Saya membawa sesuatu yang dulu milik Nenek Kartini." Di dalam kotak ada selendang sutra Indonesia. Dengan hati-hati disulam dengan kupu-kupu perak kecil. Dia mengenakan selendang ini dalam penampilan pertamanya di Teater Jakarta, jelas Lisa. Dia mengatakan bahwa kupu-kupu membawa keberuntungan. Auditorium mulai terisi. Selain pejabat dan pers, hadir penonton khusus, anak-anak dari panti asuhan dan panti asuhan lain di kota. Semua penerima manfaat dari program pendidikan musik baru. Ibu Kartini tiba ditemani oleh murid-muridnya dari toko alat musik. Di antara mereka, beberapa anak jalanan yang dikenal Putri selama tahun-tahunnya yang lebih sulit. Bintang duduk di samping Hendra di barisan depan, memegang amplop tersegel. "Ini adalah hasil akhir audit," bisiknya. "Dan sesuatu yang lain, kami menemukan keberadaan suster tari." Di panggung, piano menunggu. Putri dan Lisa mengambil posisi, dan keheningan penuh harap menyelimuti auditorium. Not-not pertama, Metamorfosis, mulai mengalir, menceritakan kisah kehilangan, pencarian, dan penebusan. Musik berkembang seperti perjalanan keluarga itu sendiri. Dimulai dengan Nina Bobo, lembut dan melankolis, berubah menjadi kupu-kupu perak, kuat dan tradisional, dan akhirnya muncul menjadi sesuatu yang baru, komposisi yang berbicara tentang rekonsiliasi dan awal baru. Di penonton, Hana memegang tangan Hendra, sementara air mata diam mengalir di wajahnya. Setiap not tampak membawa sepotong kisah mereka, rasa sakit kehilangan, kegigihan harapan, kebahagiaan pertemuan kembali. Pada momen paling intens dari pertunjukan, sosok diskret memasuki auditorium, suster tari, lebih tua tetapi dengan tatapan lembut yang sama, akhirnya kembali untuk menyaksikan hasil dari keberaniannya, melindungi seorang gadis kecil bertahun-tahun sebelumnya. Musik mencapai akhir dengan serangkaian akor yang mencampurkan semua melodi dalam harmoni sempurna. Putri dan Lisa bermain seolah-olah mereka satu, tangan mereka menari di atas tuts dalam sinkronisasi yang tepat. Ketika not terakhir berbunyi, keheningan yang mengikuti hampir sakral, segera dipecahkan oleh tepuk tangan emosional. Di panggung, bibi dan keponakan berpelukan, sementara bros kupu-kupu berkilau di bawah lampu auditorium. Hana naik ke panggung untuk memeluk putrinya dan segera diikuti oleh seluruh keluarga. Suster tari mendekat dengan malu-malu, diterima dengan pelukan emosional dari putri. Musik selalu menemukan jalannya. Ulang biarawati itu kata-kata yang telah dia tulis bertahun-tahun sebelumnya, seperti kebenaran dan cinta. Auditorium mulai kosong, tetapi keluarga tetap di panggung, bersatu bukan hanya oleh darah atau nama Suryadi, tetapi oleh musik yang sekarang mengalir bebas di pembuluh darah mereka, seperti janji bahwa beberapa ikatan terlalu kuat untuk diputuskan. Seminggu setelah resital, rumah keluarga Suryadi dipenuhi aktivitas. Kebun musim dingin lama telah diubah menjadi ruang yang nyaman untuk perayaan intim. Lampu dekoratif kecil bercampur dengan kupu-kupu kristal yang digantung menciptakan suasana ajaib. Hana duduk di piano bermain dengan lembut sambil mengamati. Keluarganya berkumpul. Putri bergerak di antara tamu-tamu mengenakan selendang neneknya. Bros kupu-kupu berkilau di bawah cahaya lembut. Luar biasa betapa dia mirip dengan Ibu Kartini ketika tersenyum, komentar suster tari yang telah menerima undangan untuk bergabung dalam perayaan. Sekarang menetap kembali di Jakarta, dia membantu mengkoordinasikan program musik panti asuhan Lisa
yang dalam beberapa hari terakhir telah mulai mendapatkan kembali sesuatu dari keceriaannya yang lama, mendekati piano dengan map tua. Saya menemukan beberapa komposisi lagi dari nenek, katanya. Termasuk satu yang tidak pernah selesai. Simfoni Kupu-Kupu, Hana membaca, memeriksa partitur yang menguning. Tanggalnya beberapa hari sebelum dia pergi. Putri bergabung. Dengan mereka penasaran, kita bisa menyelesaikannya. Usulnya, matanya bersinar dengan ide. Kita semua bersama akan seperti memiliki sedikit dari dirinya masih menggubah bersama kita. Di sisi lain kebun, Hendra berbicara dengan Bintang tentang arah baru perusahaan. Program pendidikan musik akan diperluas, berubah menjadi yayasan independen. Yayasan Kupu-Kupu, jelasnya, sebagai penghormatan kepada Nenek Kartini dan semua transformasi yang telah dialami keluarga kita. Ibu Kartini, yang telah menjadi semacam nenek angkat untuk semua anak dari proyek sosial, mengkoordinasikan kelompok kecil musisi muda yang akan tampil nanti. Di antara mereka beberapa teman jalanan lama Putri. Musik memiliki kekuatan ini, komentarnya. Menyesuaikan biola salah satu anak, mengubah tidak hanya yang bermain, tetapi semua di sekitarnya. Mira, mantan perawat panti asuhan, telah diundang setelah menunjukkan penyesalan yang tulus dan bekerja sama dalam pengungkapan seluruh cerita. Dia mengamati adegan dari sudut diskret, masih beradaptasi dengan bab baru penebusan ini. Kadang-kadang, katanya kepada Lisa, yang mendekat menawarkan segelas air, pengampunan adalah musik paling sulit untuk dipelajari. Pada akhir sore, ketika matahari mulai terbenam, semua berkumpul di sekitar piano. Hana dan Putri duduk berdampingan, dengan Lisa melengkapi trio. Not-not pertama Simfoni Kupu-Kupu yang belum selesai mulai mengalir, sekarang dengan tambahan dan variasi yang dibuat oleh 3 generasi wanita Suryadi. Musik tumbuh dan berubah, menggabungkan elemen dari semua komposisi yang telah menandai sejarah mereka. Nina Bobo, Kupu-Kupu Perak, dan Metamorfosis yang baru. Seolah-olah setiap not menceritakan sepotong perjalanan mereka, setiap akor adalah kenangan yang kembali. Ketika not terakhir berbunyi, keheningan penuh hormat menyelimuti lingkungan. Itu dipecahkan oleh suara lembut sayap. Seekor kupu-kupu biru tertarik oleh cahaya kebun, hinggap dengan lembut di atas piano. Nenek Kartini mengatakan, gumam Lisa, suaranya tercekat, bahwa kupu-kupu adalah pembawa pesan antara surga dan bumi. Putri menyentuh lembut bros di selendangnya. Maka dia pasti sangat bangga sekarang, katanya, tersenyum melalui air mata. Keluarganya akhirnya menemukan harmoninya. Malam semakin larut, tetapi tidak ada yang tampak ingin pergi. Musik berlanjut, sekarang lebih lembut, seperti lagu pengantar tidur untuk menidurkan tidak hanya keluarga yang berkumpul, tetapi juga mimpi semua anak yang melalui yayasan Kupu-Kupu akan memiliki kesempatan untuk menemukan suara mereka sendiri. Di piano, Bros Kupu-Kupu beristirahat di atas partitur Simfoni Kupu-Kupu, kilaunya yang lembut memantulkan cahaya kecil. Kebun seperti janji diam bahwa beberapa cerita, bahkan yang paling menyakitkan, dapat memiliki akhir yang harmonis. Setahun telah berlalu sejak malam resital di Panti Asuhan Cahaya Kasih, rumah keluarga Suryadi, yang dulu sunyi sekarang hidup, penuh dengan musik dan tawa. Di studio lama, yang diubah menjadi ruang kelas Yayasan Kupu-Kupu, Putri memberikan pelajaran piano resmi pertamanya. Musik tidak hanya ada di not, jelasnya kepada sekelompok anak-anak yang memperhatikan, tetapi di ruang di antara mereka, seperti cinta, ada di momen-momen kecil yang kita bagikan. Hana mengamati dengan diam-diam dari pintu, tersenyum melihat putrinya meneruskan, bukan hanya teknik, tetapi kebijaksanaan yang telah dia peroleh dalam perjalanannya. Bros Kupu-Kupu, yang sekarang selalu dipakai Putri ketika mengajar, berkilau di bawah cahaya pagi. Di kebun, Lisa mengawasi pembangunan konservatori baru yayasan. Proyek tersebut dirancang untuk terintegrasi dengan arsitektur historis rumah, termasuk ruang khusus yang didedikasikan untuk mengenang Ibu Kartini Suryadi. Setiap ruangan akan memiliki nama dari komposisi penting keluarga, jelasnya kepada Bintang, yang terus menjadi kehadiran fundamental dalam administrasi proyek. Ruang Nina Bobo untuk pemula,
ruang kupu-kupu perak untuk pertunjukan. Transformasi tidak terbatas hanya pada ruang fisik. Panti Asuhan Cahaya Kasih telah menjadi pusat rujukan pendidikan musik dengan program yang melayani anak-anak dari seluruh kota. Suster Tari, sekarang Direktur Program Musik, menerapkan filosofi bahwa setiap anak layak mendapatkan kesempatan untuk menemukan melodi mereka sendiri. Ibu Kartini mempertahankan toko alat musiknya. Sekarang menjadi titik pertemuan resmi Yayasan Kupu-Kupu. Rak-rak partitur tua tidak hanya menyimpan musik, tetapi juga cerita transformasi dan harapan. Pada suatu sore khusus, keluarga berkumpul untuk perayaan intim. Putri merayakan ulang tahun ke-13, usia yang sama dengan nenek buyut Kartini saat dia menggubah musik pertamanya. Saya punya sesuatu untuk ditunjukkan kepada kalian, umumnya duduk di piano. Jari-jarinya mulai menari di atas tuutes, mengungkapkan komposisi asli yang telah dia rahasiakan. Musik dimulai lembut seperti Nina Bobo, tumbuh dengan kekuatan kupu-kupu perak, menggabungkan elemen metamorfosis, dan akhirnya muncul menjadi sesuatu yang sepenuhnya baru, suara musikalnya sendiri. Warisan, katanya ketika not terakhir menghilang di udara, karena setiap not yang saya mainkan membawa sedikit dari kalian semua. Hana dan Lisa duduk berdampingan, berbagi pandangan, pengertian. Musik tidak hanya menyembuhkan luka lama, tetapi telah menciptakan jembatan baru, jalan baru. Hendra, yang mengamati dengan bangga, memikirkan bagaimana ibunya, Ibu Kartini, akan bahagia melihat warisannya tidak hanya dilestarikan, tetapi diperluas, dengan cara yang tidak pernah bisa dia bayangkan. Di akhir sore itu, saat matahari terbenam di Jakarta, keluarga berkumpul di kebun musim dingin, tempat yang sama di mana setahun sebelumnya mereka telah memulai perjalanan rekonsiliasi. Sekarang menyaksikan berkembangnya sesuatu yang baru dan berharga. Putri, mengenakan selendang neneknya dan bros kupu-kupu, bermain di piano sementara, anak-anak yayasan mempersembahkan komposisi mereka sendiri. Setiap musik menceritakan kisah berbeda, tetapi semua berbicara tentang transformasi, harapan, dan cinta. Persembahan terakhir malam itu istimewa. Penampilan bersama Simfoni Kupu-Kupu, sekarang lengkap dan lebih kaya, dimainkan oleh 3 generasi, wanita Suryadi, Hana, Lisa, dan Putri di piano, tangan mereka menari di atas tuts dalam harmoni sempurna. Dan begitulah, sementara musik memenuhi malam, seekor kupu-kupu biru, mungkin yang sama dari malam pertama itu, hinggap lagi di atas piano. Penerbangan lembutnya mengingatkan semua orang bahwa transformasi paling indah sering dimulai pada saat-saat yang paling tidak mungkin. Kisah keluarga Suryadi Wijaya akan terus ditulis, tidak lagi dalam rahasia dan keheningan, tetapi dalam musik dan senyuman, dalam pelajaran yang dipelajari dan cinta yang dibagikan. Karena beberapa melodi abadi berlalu dari generasi ke generasi, seperti terbang anggun kupu-kupu yang dibawa oleh angin. 2 tahun kemudian, Yayasan Kupu-Kupu telah menjadi salah satu lembaga musik paling dihormati di Indonesia. Dari konservatori yang elegan di bekas rumah keluarga Suryadi, suara anak-anak dari semua latar belakang memenuhi udara setiap hari. Putri, sekarang berusia 15 tahun, telah menjadi guru yang dicari, metodenya yang lembut, tetapi efektif menarik, murid dari seluruh Jakarta. Penampilannya yang terbaru, sebuah konser di Teater Jakarta, telah mendapatkan pujian kritis. Dia bermain menggunakan piano antik yang sama, yang dulu dimainkan nenek buyut Kartini. Pada suatu pagi Minggu yang cerah, Putri duduk di ruang keluarga bersama Hana, melihat-lihat album foto tua. 15 tahun kehilangan memberikan apresiasi yang mendalam untuk sejarah keluarga. "Ibu, lihat foto ini," kata Putri, menunjuk gambar yang menguning dari pernikahan Hendra dan Hana. "Bibi Lisa ada di sini dan lihat, dia mengenakan bros kupu-kupu." Hana mempelajari foto dengan perhatian baru. "Benar, sepertinya bahkan saat itu dia membutuhkan perlindungan nenekmu." Di ruang musik yang sekarang menjadi jantung rumah, Lisa membimbing kelompok anak-anak muda melalui penampilan kupu-kupu perak. Perubahan dalam dirinya selama 2 tahun terakhir sama menakjubkannya dengan perubahan di sekitarnya. Wajahnya dulu tegang dan terkendali, sekarang sering dipenuhi dengan senyuman saat dia mentransfer cinta musik kepada generasi berikutnya.
Musik tidak hanya tentang memainkan not yang benar, dia menjelaskan, tapi tentang menemukan arti di baliknya. Hendra, yang diam-diam mengamati dari pintu, merefleksikan bagaimana hidup bisa bergerak dalam lingkaran yang aneh. Sepupunya, yang dulunya mencuri putrinya karena kedengkian, sekarang menjadi guru terhormat untuk ratusan anak, mentransmisikan nilai-nilai yang sama yang pernah dia tolak. Di taman, Ibu Kartini menggelar piknik mingguan untuk mantan anak jalanan. Kini mendekati usia 70 tahun, dia tetap menjadi sosok kekuatan lembut, penyembuh dan penjaga tradisi. Di lehernya, dia mengenakan kalung kecil berbentuk kupu-kupu, hadiah dari putri pada ulang tahunnya yang terakhir. Cerita keluarga Suryadi, sekali dimulai dalam rasa sakit dan pengkhianatan, telah bertransformasi menjadi narasi penyembuhan dan rekonsiliasi. Luka, Hana sering berkata, adalah saluran yang dibuka untuk cahaya memasuki jiwa. Pada hari Minggu tersebut, mereka merayakan ulang tahun kelima kembalinya putri. Aula konservatori dipenuhi dengan musik, tubuh dan jiwa dipelihara dengan hidangan dan percakapan. Bagi gadis yang dulu tidak memiliki nama, tidak memiliki keluarga, hari ini dia dikelilingi oleh lebih banyak cinta daripada yang bisa dia bayangkan. Lihat apa yang ditemukan oleh petugas renovasi di panti asuhan, kata Suster Tari, menyerahkan kotak kayu kecil kepada putri. Di dalamnya terdapat buku harian kecil dengan sampul beludru biru. Diarimu dari usia 4 hingga 6 tahun, jelas biarawati. Saya menyembunyikannya ketika Anda melarikan diri, berharap suatu hari bisa memberikannya kembali kepada Anda. Dengan tangan gemetar, putri membuka halaman pertama. Di sana dengan goresan anak-anak yang tebal dan berani adalah gambar kupu-kupu. Di bawahnya kalimat sederhana. Ibu akan kembali suatu hari nanti. Musik akan mempertemukan kami. Di sisi lain ruangan, Anissa, yang bekerja untuk yayasan sekarang, berbicara dengan Malik. Kedua mantan pegawai Lisa telah menemukan penebusan mereka sendiri melalui pekerjaan mereka dengan anak-anak. Saya tidak pernah percaya pada keajaiban, kata Anissa, mengamati keluarga Suryadi yang berkumpul di sekitar piano, sampai saya menyaksikan perubahan yang diwujudkan oleh musik dalam hidup kami semua. Malik mengangguk setuju. Dan ketika kita melihat kembali, mungkin itu bukan keajaiban setelah semua. Mungkin hanya manusia yang menemukan sisi terbaik dari diri mereka melalui musik yang membuat kita merasa terhubung. Malam berlalu dengan musik, makanan, dan tawa. Perayaan bukan hanya untuk kembalinya putri, tetapi untuk transformasi yang telah terjadi pada mereka semua. Ketika bulan naik tinggi di atas Jakarta, putri menemukan dirinya sendirian di balkon, merenungkan perjalanan yang telah membawanya ke saat ini. Di tangannya bros kupu-kupu berkilau dalam cahaya bulan. Mereka mengatakan kupu-kupu hanya hidup selama beberapa minggu, kata Lisa, bergabung dengannya di balkon, tetapi kupu-kupu yang benar melampaui waktu dalam cerita kita, dalam musik, kita, dalam cinta kita, yang kita tawarkan kepada yang lain. Putri tersenyum, tangannya melindungi bros. Seperti lagu Nina Bobo. Sudah lama sekali ibu menciptakannya, tetapi setiap kali saya memainkannya, terasa seperti dia menyanyikannya hanya untuk saya, tepat pada saat itu. Dari dalam rumah, suara lembut Hana di piano memanggil mereka. Melodi familiar simfoni kupu-kupu. Putri dan Lisa bergabung dengannya. 3 generasi kupu-kupu yang telah menemukan sayap mereka setelah badai paling gelap. Ada kekuatan transformasi yang luar biasa, Putri menulis nanti di jurnal barunya. Dalam memahami bahwa lagu kita tetap didengar bahkan ketika kita merasa suara kita telah dibungkam. Musik keluarga kita seperti kupu-kupu hanya beristirahat untuk sementara dalam kepompong mereka. Pada waktunya, dengan cukup cinta dan kesabaran, mereka selalu terbang lagi. Dan begitulah cerita terus terungkap, dengan not-not baru ditulis setiap hari oleh tangan yang berbeda. Keluarga Suryadi Wijaya, seperti simfoni kupu-kupu mereka yang terkenal, telah menjadi perjalanan yang terus berkembang dari pengalaman manusia, tidak pernah statis, selalu tumbuh, selamanya mencari harmoni di tengah-tengah disonansi hidup. Banyak tahun kemudian, ketika Putri telah menjadi seorang komposer terkenal dengan anak-anaknya sendiri, dia memainkan Nina Bobo
untuk cucu perempuannya dalam sebuah konser khusus untuk memperingati 100 tahun kelahiran Ibu Kartini Suryadi. Di dadanya bros kupu-kupu bersinar begitu terang hingga orang mengatakan bahwa itu tampak hidup, siap terbang ke dalam sejarah. Putri membuka penampilannya dengan kata-kata yang ditulis oleh nenek buyutnya, kata-kata yang sekarang terukir di pintu masuk yayasan kupu-kupu di seluruh dunia. Pengalaman paling indah dalam hidup kita